Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali ditaburi dengan firman Tuhan yang pasti memberkati, menguatkan kita semuanya, terlebih buat iman kita semakin bertumbuh untuk mencintai mengasihi Tuhan. Haleluya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 6, Roma 2 ayat 1 sampai 6. Silakan untuk membaca. Kemudian saya akan baca khususnya ayat yang ke-8. Ayat ke-8 mengatakan demikian. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Sekali lagi, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Topik renungan dalam kesempatan ini yaitu jangan terpengaruh orang fasik. Jangan terpengaruh orang fasik. Selama kita hidup di dunia ini, kita hidup di lingkungan banyak orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang menolak mempertuhankan Yesus tentu bukan menjadi musuh bagi kita, tidak. Tapi bagaimana kita beradaptasi ke lingkungan dimanapun kita tinggal, mungkin sedikit orang-orang percaya atau orang Kristen, tapi tetap kehadiran kita boleh menjadi terang dan garam baik dengan perkataan kita, perbuatan kita. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita terpengaruh dengan sifat, sikap, perbuatan orang-orang fasik yang jauh dari kebenaran firman Tuhan atau dari Alkitab. Saya kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang barusan saja saya bacakan yaitu yang mengatakan tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jelas ini menyatakan bahwa Tuhan akan apa? Akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatannya. Kita baca di ayat yang ke-6 ya, masih di kitab Roma pasal yang ke-2. Nah, jadi sama itu pasti kepada orang yang hidup dalam kebenaran akan diberikan kehidupan kekal. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat di dalam hidupnya taat dalam kebenaran pasti memperoleh hidup kekal. Nah sebaliknya bagi yang tetap hidup dalam kezaliman, nah akan beroleh murka dari Tuhan. Ya, artinya sebenarnya kalau orang yang hidup di dalam kezaliman ini, orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang belum sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, bahkan juga bisa dikatakan orang zalim ini adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan akan beroleh apa? Murka dari Tuhan. Artinya penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat demikian, yang berbuat jahat itu. Tapi seringkali yang kita lihat adalah orang jahat tetap mujur dan sepertinya hidup dalam kebahagiaan. Nah, ini adalah penglihatan secara apa? Secara mata jasmani. Namun tidaklah saudara Tuhan demikian adanya. Kita hanya bisa melihat dari luar, tapi kita lihat penderitaan mereka sesungguhnya atau penderitaan yang akan mereka alami setelah dari kematian atau meninggalkan dunia ini. Ya, di tempat penyiksaan yang kekal bagi orang tidak percaya kepada Tuhan atau orang yang hidupnya dalam kejahatan dan tidak bertobat. Terima kasih Tuhan. Mungkin mereka di dunia ini kita bisa lihatnya melimpah dengan harta, ya ada kemegahan dunia, ya mereka punya uang banyak, rumah mewah, ya mobil mewah dan segala-galanya mereka bisa punya. Ya, kalau
orang yang seperti ini tapi tidak adil di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, apalagi itu semua didapatkan dengan hasil kejahatan, sesungguhnya jiwa mereka itu adalah kosong. Kosong, merana, dan hati mereka sebenarnya tidak pernah tenang. Sering dihantui oleh rasa ketakutan, bahkan mungkin susah tidur. Ya, susah tidur karena dibantu oleh obat tidur, gitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, hal inilah yang pasti mengganjal di benak setiap orang percaya. Bahkan Yeremia pun menanyakan kepada Tuhan, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik senantiasa sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Nah, ini protes Yeremia kepada Tuhan, seolah-olah begitu ya protesnya. Kok orang fasik itu kok hidupnya benar-benar sentosa, damai, berakar, bertumbuh, artinya ya mereka mendapatkan segala hal-hal yang berbentuk materi, mereka boleh nikmati. Sementara orang percaya ya mungkin ditemukan jauh perbandingannya dengan orang-orang ini, dan gitu ya, masih menderita, berjuang untuk penghasilannya. Nah, saya kasih Tuhan, bukankah kita juga bersikap demikian, saudara kasih Tuhan? Ya, iri hati dan marah kepada Tuhan. Bahkan menuduh Tuhan itu tidak adil kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan penderitaan. Sementara orang yang tidak percaya kepada Tuhan hidup dengan materi yang berlimpah, uang yang banyak. Ya, jadi mungkin juga kita berkata dalam hati kita. Ya, kita mungkin mengatakan begini dalam hati kita. Percuma bersusah payah melayani Tuhan. Toh hidupku tidak ada perubahan begini-gini saja. Ya, saya sudah menjadi guru sekolah minggu, saya sudah mengurusin pemuda, saya sudah menjadi WL, pemain musik, dan yang lain sebagainya. Kok hidup saya begini-begini saja? Katanya hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang melayani itu akan diberkati. Saya kasih Tuhan, sudahlah, tidak usah terlalu kita bersungut-sungut seperti itu. Tidak usah kita mencerminkan ya kehidupan dunia yang ada sifatnya sementara. Stop berpikir demikian. Sekarang katakan stop berpikir demikian. Karena dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa jika kita suam-suam kuku alias tidak dingin dan tidak panas, Tuhan akan memuntahkan kita dari perut. Silakan itu dibaca dalam Wahyu 3:16. Apapun keadaannya saudara kasih Tuhan, janganlah kita sampai terpengaruh dan terbawa oleh arus dunia ini. Jangan. Tuhan menghendaki agar kita tetap setia sampai akhir. Taat sampai akhir. Sesungguhnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dikaruniakan Roh Kudus pasti memiliki ketaatan kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Memang tidak mudah menjadi orang yang taat, orang yang setia. Terlebih di akhir zaman ini, di mana banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan bisa menghadang hidup kita. Maka saya katakan tadi, kita hidup di tengah-tengah dunia yang banyak tidak percaya. Ya, kehadiran kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Hidup dalam kegelapan seperti mereka atau kita hidup dalam terang. Maka Tuhan mau supaya kita mempengaruhi kegelapan supaya mereka menjadi terang. Dan kita meninggalkan segala kegelapan dan tidak mempengaruhi dengan kegelapan dunia ini. Ada janji Tuhan, saudara perhatikan. Setiap orang yang setia ya di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, dikatakan janjinya apa? Di Amsal 28. Ya, bahwa dikatakan dia akan memelihara jalan orang-orang yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan akan memelihara jalan-jalan orang setia.
orang yang taat, dan pada saatnya kita akan melihat bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, demikian dikatakan dalam Malaikat 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Ada perbedaannya. Itu luar biasa. Yang lagi Tuhan selalu adil dengan perbuatannya. Ia pun akan membalas setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sekali lagi saya sampaikan di renungan firman Tuhan ini, tetaplah hidup di dalam kebenaran dalam segala situasi keadaan apapun. Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, akan memelihara kita, ya, menjaga kita di tengah-tengah dunia, tengah-tengah orang fasik yang menuju kepada kebinasaan. Kita tetap hidup di dalam kebenaran supaya kita menuju kepada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya dan sungguh-sungguh hidup dan taat kepadanya sampai akhir hidupnya. Puji nama Tuhan. Shalom. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Silakan di like, di share, diresponi, dan juga jangan lupa di subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.